Tahukah Anda bahwasannya setiap ibadah sholat kita memiliki hubungan yang luar biasa dengan kesehatan mental kita? Sholat yang khusyuk dapat memberikan ketenangan mental dan menghilangkan ketegangan dengan beberapa alasan, antara lain munculnya perasaan seseorang bahwa seluruh permasalahan yang ia hadapi menjadi pudar ketika ia berada di hadapan kekuatan yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pencipta dan maha mengatur seisi alam semesta. Maka ketika seseorang telah selesai dari sholatnya, ia akan merasa bahwa segala permasalahannya sudah menemukan jalan keluar dan akan diselesaikan oleh Allah yang Maha Penyayang. Sholat juga mampu mengatasi ketegangan melalui proses pergantian gerak yang terus-menerus. Seperti yang sudah diketahui, bahwa perubahan gerakan dapat memberikan perasaan rileks pada psikologis tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan sholat ketika dirinya sedang dikuasai oleh perasaan emosi. Sebagaimana pula telah dibuktikan secara ilmiah bahwa sholat memiliki efek langsung terhadap sistem saraf. Karena gerakan-gerakan sholat mampu untuk menenangkan gejolak dalam jiwa dan mempertahankan kestabilan mental. Sholat juga merupakan cara pengobatan yang jitu terhadap keluhan insomnia yang disebabkan oleh gangguan saraf. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila pikirannya terganggu dengan suatu permasalahan, beliau pun bersegera untuk sholat. Beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Sebuah penelitian terbaru yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Radiasi Nasional Mesir menemukan suatu teori bahwa gerakan sujud kepada Allah dapat membebaskan manusia dari rasa sakit pada fisik dan ketegangan mental serta penyakit mental dan fisik yang lainnya. Para pakar biologi dan radiasi makanan di lembaga tersebut yang diketuai oleh Dr. Muhammad Dia Hamid menemukan bahwa gerakan sujud dapat mengurangi rasa lelah, tegang, sakit kepala, dan emosi. Sebagaimana sujud juga sangat berperan besar dalam meminimalisasi ancaman tumor. Para peneliti ini menjelaskan bahwa manusia sangat terancam dengan adanya bahaya radiasi dengan menghabiskan hidupnya dalam lingkup elektromagnetik yang memberikan efek negatif bagi sel-sel tubuhnya, sehingga sel-sel tersebut pun menjadi lemah. Dengan adanya gerakan sujud, maka manusia sangat terbantu dalam mengatasi adanya pengaruh berlebihan dari elektromagnetik tersebut yang mengakibatkan munculnya penyakit seperti sakit kepala, kram otot, leher tegang dan kelelahan, ditambah lagi dengan sering lupa dan autis. Para peneliti ini juga menyinggung bahwa meningkatnya unsur elektromagnetik tanpa ada usaha untuk mengatasinya akan semakin memperburuk keadaan dengan munculnya tumor dan terkadang juga akan membuat embrio menjadi cacat. Maka dengan adanya gerakan sujud, gelombang elektromagnetik yang ada di dalam tubuh bisa dikeluarkan tanpa harus mengonsumsi obat-obatan yang efek sampingnya juga berbahaya. Para pakar dari Mesir juga menegaskan hal tersebut dengan mengatakan, proses pembebasan tubuh dari elektromagnetik dilakukan melalui gerakan sujud. Ketika dahi manusia yang mengandung kutub positif dari elektromagnetik tersebut ditempelkan ke tanah yang terdapat di dalamnya kutub negatif. Sehingga tubuh pun bisa terbebas dari muatan elektromagnetik. Apalagi ketika sujud, bagian tubuh yang menempel ke tanah adalah dahi, hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan dua kaki, sehingga proses pengosongan muatan pun menjadi semakin mudah. Temuan teori lainnya yang lebih dahsyat lagi adalah, bahwa proses pengosongan muatan elektro dari dalam tubuh melalui sujud tersebut, juga harus dilakukan dengan menghadap ke arah Makkah Al-Mukarramah yang merupakan kiblat sholat bagi kaum muslim, tempat Ka'bah Al-Musyarrafah berada. Teori para ilmuwan ini bertolak dari alasan bahwa Mekah adalah pusat bumi dan terletak pada pertengahan bola bumi, bukan kota Greenwich seperti yang dikatakan. Dengan posisi menghadap ke arah pusat bumi, adalah posisi yang paling baik untuk melakukan pengosongan muatan elektro. Sehingga manusia pun bisa terbebas dari beban pikirannya dan merasakan ketenangan jiwa yaitu perasaan yang memang didapat oleh seorang muslim setelah melakukan sholat. Dr. Thomas Heslop mengatakan, salah satu bagian kehidupan sehari-hari yang paling penting aku ketahui selama bergelut di dunia penelitian adalah sholat. Aku mengatakan pendapat ini sebagai seorang dokter. Bagiku sholat adalah cara terpenting yang dikenal oleh manusia untuk menebarkan perasaan tenang di dalam jiwanya dan kenyamanan sarafnya. Sedangkan Dr. Alexis Carrel peraih hadiah Nobel kedokteran mengatakan pendapatnya, sholat adalah stimulan yang luar biasa bagi seluruh anggota tubuh. Bahkan ia merupakan stimulan yang paling besar aku ketahui hingga saat ini. Aku sudah seringkali bertemu dengan orang-orang sakit yang obat-obatan tidak mampu mengatasi penyakit mereka. Dan manakala mereka mengambil jalan pengobatan dengan sholat, penyakit mereka pun menjadi sembuh.
Sholat layaknya seperti logam radium yang menghasilkan radiasi dan juga sebagai pembangkit aktivitas. Aku sendiri sudah menyaksikan bagaimana pengaruh sholat dalam mengobati berbagai macam bentuk penyakit seperti tuberkulosis peritoneal, radang tulang, luka bernanah, kanker, dan lain sebagainya. Membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai aturan tajwidnya di dalam sholat dengan tarikan dan hembusan napas yang teratur, juga sangat bermanfaat dalam mengurangi ketegangan. Sebagaimana juga gerakan otot mulut yang mengeluarkan bacaan dapat mengurangi rasa lelah dan menstimulasi kerja dan vitalitas otak seperti yang sudah dibuktikan dalam beberapa penelitian ilmiah. Rajin mengerjakan sholat dan pelaksanaannya yang benar, merupakan cerminan dari iman yang terpatri di dalam jiwa. Sholat adalah tangga orang yang beriman untuk menuju Tuhannya. Saat mengerjakannya, seluruh pikiran tentang dunia dan pengaruhnya terhadap jiwa pun ditinggalkan. Saat seorang hamba yang beriman menghadap Tuhannya, jiwanya pun menjadi tenang, dengan hati yang penuh keikhlasan dan kerendahan diri, serta ruh yang khusyuk. Keadaan luar biasa ini paling sedikit terulang sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Maka hilanglah seluruh penyebab ketegangan, kekhawatiran, dan stres. Dan jadilah sholat sebagai pembawa ketenangan jiwa yang berpengaruh pada seluruh anggota tubuh. Manakala konsentrasi dan keasyikan dalam sholat meningkat, pengaruhnya akan sampai pada titik-titik otak bagian atas hingga ke hipotalamus yang menimbulkan rasa tenang dalam jiwa diiringi dengan menurunnya aktivitas saraf simpatetik, kadar adrenalin dalam darah, begitu pula dengan hormon-hormon penyebab stres dan tegang seperti hormon kortisol. Ketika seseorang dalam keadaan cemas, maka kadar kortisol di dalam darah akan meningkat 3 kali lipat. Begitu juga ketika sedang dalam kondisi sedang kesal, dan pada beberapa penyakit mental yang lainnya. Dengan mental yang dalam keadaan rileks, tenang dan tentram, kadar kortisol akan selalu berada pada level yang normal. Kondisi semacam ini akan melindungi manusia dari efek-efek negatif yang dihasilkan oleh hormon tersebut. Misalnya seperti naiknya tekanan darah, meningkatnya kadar gula dalam darah, kerapuhan tulang, dan lain sebagainya. Apalagi jika kadar kortisol tersebut naik secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, pemanfaatan waktu sholat yang dimulai dari persiapannya, kemudian setelah selesai sholat membaca zikir, akan menjauhkan pikiran manusia dari aktivitas keduniaan sehari-hari, begitu juga dari kelelahan akibat bekerja terus-menerus. Maka manakala kondisi yang demikian terus terulang-ulang melalui sholat, akan hilanglah waktu-waktu tegang dan kelelahan, dan ketenangan jiwa pun akan selalu datang. Dalam sebuah penelitian khusus ditangkap suatu perubahan psikologis yang muncul dari pengaruh perasaan rileksi yang terus berulang-ulang beberapa kali dalam sehari. Dalam hal ini digambarkan sebagai meningkatnya produksi. Sekian saja video pembahasan pada kali ini, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tonton video lainnya agar kita bisa saling mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Tetap semangat, salam next level up.